Jadi penting buat kita manusia, terlebih teman-teman mahasiswa, untuk bisa mengalihkan setiap fokus yang namanya belajar, bisa teralihkan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Karena sekali lagi, kalau gue mau tekankan bahwa kelas atau kampus itu menyediakan ya beberapa ilmu, tapi ilmu tersebut akan menjadi lebih lengkap ketika kita terjun langsung ke masyarakat, kepada kehidupan di luar kampus. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut pendapat gue penting untuk mahasiswa harus lakukan selama dia kuliah. Ya, yaitu yang namanya dengan touring. Jadi teman-teman, gue ngerasa bahwa sayang sekali kalau sampai teman-teman kurang lebih 3-4 tahun kuliah itu nggak melakukan yang namanya touring sama sekali ya. Jadi mau kamu yang memang berdomisili di tempat kamu kuliah ataupun yang memang anak perantauan, menurut pendapat gua sempatkan diri untuk bersama-sama touring selama kamu kuliah. Oke teman-teman, jadi apa saja yang memang menurut pendapat gua yang menjadi hal kenapa harus touring selama kuliah. Namun sebelumnya teman-teman, berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya ya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, hal pertama teman-teman, alasan kenapa kamu harus touring selama kamu kuliah yaitu adalah mindset. Jadi dengan kamu touring atau meninggalkan tempat kamu melakukan rutinitas yang namanya kuliah, itu akan membuka cakrawala berpikir kamu. Kamu akan dapatkan pengalaman-pengalaman baru tuh ya. Jadi teman-teman silakan saja kamu pergi, misalnya kamu berada di Bandung, kamu bisa ya bareng sama teman-teman ya touring misalnya sampai ke Bali gitu ya, ke Jogja. Jadi silakan saja habiskan waktu kamu, jangan sia-siakan, utamakan keselamatan pastinya pada saat teman-teman melaksanakan touring. Yang pasti gue merasa bahwa dengan cara seperti itu kamu akan dapetin sebuah pengalaman-pengalaman yang membuka kemampuan berpikir kamu. Kalau gue sederhana saja cara berpikirnya, artinya adalah kalau kamu memang mau mengasah yang namanya kemampuan berpikir, kamu harus lebih akrab lagi dengan yang namanya alam. Ya, jadi kita ini adalah berasal dari alam juga, sehingga kita harus ya namanya bertukar pikiran, atau kalau orang bilang tuh back to nature lagi gitu ya, kembali ke alam lagi supaya kamu mendapatkan seperti apa sebenarnya alam ini bekerja, dan seperti itulah seharusnya manusia juga bekerja untuk setiap kesehariannya. Jadi kalau menurut pendapat gua, dengan touring teman-teman kamu akan bisa melihat sekeliling kamu, kamu menemukan sebuah tempat-tempat ya, sebuah kondisi alam yang benar-benar kamu tidak dapatkan sebelumnya. Terus ya selama perjalanan tersebut pasti ada pengalaman-pengalaman ya yang pasti kamu merasa seperti wow, ini hal yang baru, ini penting banget buat hidup gua ya, ini benar-benar membuka kemampuan berpikir gua. Jadi silakan teman-teman, yang pastinya kamu bisa merencanakannya dari sekarang, mau itu kamu sekarang sudah semester 3 sekalipun ya, atau misalnya berada di tingkat ketiga, artinya 1,5 tahun lagi selesai. Gue hanya berpikir bahwa tidak ada salahnya kamu langsung melaksanakan. Jadi kadang sesuatu yang kita lakukan tanpa perencanaan pun biasanya banyak manfaatnya juga. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak alasan atau banyak excuse. Sekali lagi, gue sebagai dosen berpikir bahwa teman-teman ketika kuliah harusnya menyediakan waktu bersama teman-temannya untuk touring, untuk mendapatkan sebuah wawasan atau cakrawala berpikir yang baru, yang pastinya positif buat teman-teman ke depan. Nah, di poin mindset ini juga gue pernah punya pengalaman pada saat touring ke Jogja pastinya tuh. Jadi Jogja ini memang menurut pendapat gue salah satu kota yang kreatif ya di Indonesia dan layak untuk dijadikan tempat liburan. Nah, karena gue berasal dari Sumatera, dari Tanjung Pinang tepatnya ya, jadi Kepulauan Riau, kita jarang sekali tuh yang namanya, kalau di Jogja kita menemui ada ibu-ibu yang justru dia masak nasi goreng ya, maaf kalau gue salah gitu, tapi intinya ibu tuh memasak nasi goreng pakai arang gitu kan, apa namanya gue lupa gitu, tapi intinya adalah di situ gue berpikir bahwa wow,
ini mindset gue terbuka gitu loh. Terutama pada saat itu gue anak pariwisata, gue ngerasa bahwa ini kekayaan budaya jangan sampai dihilangkan, jangan sampai pemerintah ya, entah itu pemerintah Jogja ini tidak menyediakan semacam space buat ibu-ibu ini yang sangat menjual produk-produk tradisional ya untuk berjualan. Jadi menurut pendapat gua ini kekayaan Jogja, kekayaan budayanya, sehingga ibu-ibu ini tetap harus ada di Jogja, di kaki-kaki lima Jogja. Dengan cara seperti itu ini menjadi keunikan buat Jogjanya sendiri. Nah jadi secara mindset gue bertambah tuh, wow ternyata sebenarnya yang namanya modern itu tidak selalu harus menyingkirkan tradisional item gitu. Justru mereka bisa saling kolaborasi dan justru bisa saling mendukung. Intinya adalah bagaimana keberpihakan dari si pemerintahnya nih ya, untuk bisa menyelamatkan. Terlebih lagi jangan terlalu euforia dengan yang namanya kemajuan teknologi. Bagaimanapun juga ketika teknologi nanti sudah berkembang, sudah semakin dahsyat, artificial intelligence, kita pasti kangen dengan hal-hal yang sifatnya dulu sering kita lakukan, yang memang jauh dari dunia teknologi ya, seperti itu. Jadi menurut pendapat gua, kita harus berpikir cerdas ya, mindset kita harus berkembang terus, dan touring akan membantu kita untuk berada di titik itu. Nah berikutnya teman-teman, yang kedua yaitu adalah bicara masalah jaringan ya. Pada saat teman-teman touring, teman-teman mungkin satu menyinggahi tempat makan ya, dengan cara seperti itu teman-teman berkenalan sama bapak pemilik warungnya, teman-teman akhirnya mendapatkan kenalan satu orang pemilik warung ya. Itu contoh sederhananya saja. Jadi kalau teman-teman misalnya pada saat menghabiskan waktu makan ternyata ketemu atau bisa berbincang-bincang dengan orang baru yang ternyata orang tersebut cukup punya posisi di negara ini atau di pemerintahan tempat dia berada, itu akan menjadi bagus juga ya. Atau misalnya teman-teman ketemu sama pengusaha yang ternyata pengusaha itu kedepannya justru banyak menjadi investor buat teman-teman menginvest usaha-usahanya. Jadi teman-teman, inilah pentingnya kenapa kita touring. Jadi selain kita mendapatkan tempat-tempat baru, kita mendapatkan juga orang-orang baru yang secara tidak sengaja kita temui ya. Jadi kalau gue boleh sarankan, tetaplah touring dengan cara-cara yang baik. Setiap kamu menemukan suatu hal yang bisa kiranya kamu memberikan kebaikan di situ, lakukan ya. Misalnya ada orang yang tidak amin misalnya ya, ada yang kecelakaan atau apa gitu ya, tertimpa musibah, ya kamu harus mendahulukan yang namanya manusia, keselamatan manusia ya. Jadi kamu bantu, kita nggak tahu ya, Tuhan membalasnya dengan cara-cara yang selalu saja di luar prediksi kita. Jadi teman-teman, touring memang membantu kamu untuk memperluas atau memperbanyak jaringan. Namun yang gua ingin tekankan di sini adalah jaringan-jaringan itu pastinya jaringan-jaringan yang benar-benar potensial buat kamu ke depannya ya, bisa membantu karir kamu, yang pastinya juga bisa justru pada akhirnya kamu bekerja sama dengan mereka untuk setiap mimpi atau cari cita-cita teman-teman semuanya. Kalau sedikit berbagi pengalaman, gue pernah di Bandung dulu jadi mahasiswa. Pada saat kita touring, kita justru mengunjungi itu ada yang namanya pemilik-pemilik usaha. Nah kebetulan juga ada pekerja seni yang gue kenal, dan dia bermain di kertas yang sifatnya daur ulang. Dengan cara seperti itu ternyata sampai pada saat gue balik ke Batam mengajar, ya ternyata gue bisa bekerja sama dengan si bapak tersebut gitu loh. Jadi gue semacam konsinyasi gitu ya, produknya gue ambil, gue taruh di Batam, gue taruh di beberapa titik ya, tempat ATK alat tulis kantor yang memang disitulah pasarnya dari kertas ini. Sehingga ya gue sambil kerja ngajar bisa juga mendapatkan pemasukan dari kertas ini. Yang penting produknya unik gitu ya, dan menurut kamu di tempat kamu berada sekarang itu sudah artinya sangat-sangat langka, artinya tidak ada orang yang bermain di produk tersebut. Jadi lakukan saja. Jadi banyak sekali jaringan-jaringan yang potensial yang sebenarnya disediakan pada saat kita mau mencoba sesuatu hal yang baru yang sifatnya touring. Nah berikutnya yang ketiga teman-teman, bicara kreativitas. Jadi gue pernah juga punya pengalaman bahwa kita touring gitu ya, kita touring dan pada akhirnya pada saat itu gue touring memang ke luar negeri, artinya ke Barcelona gitu ya teman-teman.
gue memang sedikit pengalamannya dalam hal melihat jenis-jenis pengamen di Indonesia di beberapa kota. Jadi yang gue tahu tuh orang kalau mengamen di Indonesia biasanya nyanyi gitu ya. Ada juga yang sedikit rada-rada gimana ya, membacakan puisi gitu ya, atau hal-hal lainnya lah. Nah, namun pada saat kita touring ke Barcelona, gue menemukan sebuah pengalaman baru di mana di sana juga ternyata disediakan space buat para pengamen-pengamen gitu ya. Namun pengamen ini dia justru kalau pendapat gue kreatif gitu. Kreatifnya adalah mereka, mungkin buat teman-teman ini sudah biasa ya, tapi ketika gue dulu gitu ya di tahun 2006 gitu ya kalau nggak salah, melihat ini kayak sebuah hal yang unik dan sebuah hal yang baru gitu ya. Jadi pengamennya itu dia berpakaian, dia perform seperti tokoh-tokoh publik dunia gitu ya. Jadi tokoh-tokoh dunia, public figure dunia. Contohnya aja semacam kalau dulu itu eranya Ronaldinho ya. Jadi pengamennya ini dia mulai dari rambutnya, mulai dari jersey-nya, semuanya itu memposisikan dirinya seperti seorang Ronaldinho. Nah, dengan cara seperti itu kita kan pasti pingin foto tuh karena mereka kreatif. Nah, ketika kita kreatif, kita diminta lah untuk memberikan semacam istilahnya apresiasi kita, duit gitu. Nah, dengan cara seperti itu nanti setelah dipoto dia berganti lagi posisinya otomatis tuh yang memang menjadi ikonnya Ronaldinho gitu loh. Nah, nanti orang yang mau foto lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, memang sekarang di Batam, kalau gue pergi ke alun-alun Batam itu ada banyak juga yang sudah melakukan hal yang sama. Cuma memang mereka bermain di horor-horor gitu ya, hantu-hantu gitu ya, atau semacam toko-toko kartun. Jadi kalau anak-anaknya dibawa untuk ya berkunjung ke sana, anak-anaknya dengan senang hati tuh berkunjung dengan si orang yang beratribut seperti toko kartun gitu ya. Nah, jadi apa saja teman-teman? Jadi menurut pendapat gua intinya adalah dengan gua touring kemarin ke Barcelona gitu ya sama teman-teman. Nah, gua mendapatkan sebuah kreativitas baru. Ya, jadi silakan saya teman-teman merencanakan tempat yang kira-kira teman-teman sudah searching di internet sebelumnya merupakan tempat di mana banyak kreativitas bisa ditemuin ya. Silakan ke sana dan teman-teman bisa mengadopsi mereka punya ide atau mungkin nantinya bisa memodifikasi idenya tersebut. Intinya adalah dengan touring kita bisa bertambah dalam hal kreativitas. Nah, berikutnya teman-teman, gue berpikir bahwa dengan touring sebenarnya kita bisa memperbaiki yang namanya kurikulum vitae kita atau CV pada saat kita melamar pekerjaan nanti setelah lulus atau sebelum lulus. Pastinya perusahaan atau badan usaha apapun akan melihat CV kita atau pada saat interview bertanya gitu loh tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi dengan kita pernah touring saja itu akan sangat bagus, entah itu ke Gunung Bromo lah, entah itu ke mana lah gitu ya. Tapi kalau pengalaman pribadi gue ya Singapura pastinya. Gue pernah berkunjung ke sana karena memang gue juga pernah on job training di sana atau magang. Jadi gue banyak menghabiskan waktu tuh dengan yang namanya objek-objek wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawannya. Nah, jadi kita berkunjung ke sana, kita dalamin, belajar gitu ya. Nah, justru pada saat gue interview, pada saat mau ke kapal pesiar dulu, ini membantu sekali. Jadi dari segi kekayaan knowledge, gue bisa mengatakan atau mencontohkan beberapa objek wisata Singapura yang memang bagus gitu ya, berhasil, dan bagaimana juga strategi marketingnya juga. Jadi otomatis dengan gue pernah touring di Singapura, gue benar-benar bertambah secara wawasan. Yang wawasan ini ternyata membekali gue pada saat harus istilahnya melamar pekerjaan ya. Dan melamar pekerjaan kita bisa juga pada saat di CV tersebut kita isi pengalaman-pengalaman penting tersebut ya. Bagaimanapun juga ke depan gue sangat percaya yang namanya dunia perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga pekerja yang kaya akan pengalaman, dan kaya akan pengalaman tersebut bisa kita bekali dengan cara kita memperbanyak atau melakukan touring selama kita masih kuliah. Yang terakhir teman-teman, gua sangat istilahnya menyarankan untuk touring itu adalah supaya hidup kamu jangan monoton. Sering sekali mahasiswa merasa kuliah yang baik itu adalah ketika kita menyelesaikan kuliah dengan cara belajar, mengerjakan tugas, ya, mendapatkan nilai yang baik pada saat UTS dan UAS gitu ya.
terus mendapatkan judul skripsi yang bagus, setelah itu kita lulus. No teman-teman, jadi hidup tidak semonoton itu gitu. Jadi teman-teman, gue berpikir bahwa terkadang banyak kampus yang tidak memfasilitasi mahasiswanya bagaimana keadaan real industry, real life setelah lulus nanti. Jadi banyak mahasiswa juga pada akhirnya kaget. Nah, jadi maksud gue harusnya memang kampus itu lebih mendekatkan mahasiswanya kepada kondisi-kondisi real life ya. Jadi dengan cara touring, dengan cara berkunjung ke sebuah negara, ke sebuah kota baru, ke sebuah objek-objek wisata baru, ini akan menjadi bagus sekali buat mahasiswa. Dan pastinya ketika mereka kembali dari touring, mereka masuk ke bangku kuliah lagi, masuk ke kelas, ini akan lebih refresh gitu, lebih fresh istilahnya. Jadi lebih terang, lebih merasa kayak kejenuhan ya, itu sudah mereka bisa berhasil alihkan. Jadi penting buat kita manusia, terlebih teman-teman mahasiswa, untuk bisa mengalihkan setiap fokus yang namanya belajar ya. Jadi bisa teralihkan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Karena sekali lagi, kalau gue mau tekankan bahwa kelas atau kampus itu menyediakan ya beberapa ilmu, tapi ilmu tersebut akan menjadi lebih lengkap ketika kita terjun langsung ke masyarakat pada kehidupan di luar kampus. Ya, dengan cara seperti itu kita atau otak kita dipaksa untuk berpikir, untuk menganalisa. Wow, ternyata seperti ini keadaannya. Ya, teori yang gue dapatkan seperti ini, real life-nya seperti ini. Nah, itu teman-teman jadi akan menjadi pribadi yang lebih objektif dalam hal berpikir. Nah, itulah teman-teman sekiranya kenapa pentingnya kita harus touring minimal sekali dalam perkuliahan kita. Kalau gue sih menyarankan setahun sekali ya. Jadi setiap 1 tahun sekali ya touring lah sama teman-teman sekelas. Kalau nggak bisa sekelas, teman-teman bisa memilih teman-teman yang satu kosan, atau misalnya teman-teman yang di satu kelas yang memang mau diajak untuk touring ya. Walaupun saat ini masih masa pandemik, tapi menurut pendapat gue nggak ada salahnya teman-teman rencanakan sambil ngobrol ya, sambil ngopi gitu ya, sambil main PS bareng, sambil ke mall bareng gitu ya, atau misalnya sambil ya video callan sama teman-temannya. Rencanakanlah teman-teman, karena ini sangat-sangat penting sekali ya untuk mendukung kamu. Itu saja menurut pendapat gua sharing kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga video ini sekali lagi bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Ow.